Nah, ini dia Sir Isaac Newton. Jadi, Sir Isaac Newton ini adalah seorang fisikawan, kemudian dia matematikawan, selain itu ahli dalam bidang astronomi. Nah, bisa diperhatikan. Jadi, kenapa ya kita itu jika ingin loncat ke atas, kemudian kita selalu jatuh ke bawah. Yang berusaha bagaimanapun kita ingin loncat setinggi-tingginya tapi tetap jatuh ke bawah. Begitupun ingin kita lempar barang, jatuh ke bawah. Nah, dalam topik ini, mari kita akan berbicara tentang gravitasi atau dikenal dengan teori gravitasi dari Sir Isaac Newton. Nah, ini ceritanya. Jadi saat itu Sir Isaac Newton duduk di bawah pohon apel. Nah, secara tidak sengaja apel itu tepat jatuh di kepalanya. Nah, kemudian ia berpikir, kenapa ya semua benda-benda di permukaan bumi itu jatuh ke bawah? Dan kemudian Sir Isaac Newton melempar benda itu, termasuk apel dan benda-benda di sekitar yang dia bawa, semua jatuh ke bawah. Nah, disinilah dia menemukan bahwa setiap benda yang ada di permukaan bumi selalu ditarik oleh suatu medan yang ia sebut dengan medan gravitasi. Nah, teori gravitasi ini ditemukan oleh Sir Isaac Newton sekitar 300 tahun yang lalu, ya. Nah, kemudian bisa diperhatikan, setiap benda memiliki massa atau kuantitas materi. Nah, kuantitas materi inilah yang menyebabkan perbedaan massa dari benda tersebut. Nah, berbicara tentang massa ada hubungan dengan berat. Nah, berat itu sangat dipengaruhi oleh medan gravitasi di tempat itu. Jika kita berada di permukaan bumi, maka ditarik oleh gaya gravitasi, ya, yang nilainya itu 10 meter per second kuadrat atau 9,8 yang dibulatkan menjadi 10. Nah, ada satu hal poin penting ya yang harus saya sampaikan, bahwa berat itu mempengaruhi atau dipengaruhi oleh medan gravitasi bumi. Nah, jika ada benda yang memiliki massa berbeda, maka beratnya tentu berbeda. Arah dari gaya berat itu selalu mengarah ke pusat bumi karena dipengaruhi oleh gaya tarik gravitasi bumi. Nah, ada satu hal, ketika kedua benda yang bermassa berbeda, jika dilepaskan pada posisi yang sama, itu pasti akan jatuh bersamaan dengan menganggap tidak ada gaya hambat udara. Kalian nanti boleh coba, remas satu kertas ya, buat menjadi sebuah bola, kemudian ambil salah satu benda di sekitar kalian, kemudian coba jatuhkan pada ketinggian yang sama. Lepaskan secara bersamaan, jangan didorong, lepaskan, maka pasti dia akan jatuh secara bersamaan dalam waktu yang sama. Nah, itu semua dipengaruhi oleh medan gravitasi di tempat itu, ya. Nah, jika kita ke bulan atau ke planet lain, pasti akan dipengaruhi oleh medan gravitasi yang berbeda, sehingga jika kita di bulan pasti berat kita jauh lebih ringan. Karena apa? Gaya tarik medan gravitasi di tempat itu lebih kecil daripada gaya tarik gravitasi di bumi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian jika kita sudah tahu ada gaya gravitasi yang dimiliki oleh planet seperti bumi, maka matahari pun memiliki gaya tarik gravitasi ini terhadap planet-planet yang bergerak mengelilingi matahari ini. Nah, teori ini dikenal dengan teori gravitasi universal. Jadi, di antara dua planet itu ada namanya gaya tarik yang dipengaruhi oleh hasil kali kedua massa suatu planet tersebut. Dan gaya gravitasi itu berbanding terbalik terhadap kuadrat jaraknya. Artinya apa? Semakin dekat ya planet itu terhadap satu planet dengan lainnya, maka gaya tariknya semakin besar. Tapi semakin jauh dia, maka gaya tarik gravitasinya semakin lemah. Ya. Nah, sekarang ada satu pertanyaan.
Jika matahari memberikan sebuah gaya tarik gravitasi terhadap planet-planet di dalam tata surya termasuk galaksi kita berada di Bima Sakti ini, mengapa planet-planet itu tidak sampai jatuh ke pusat massa matahari ketika dia memang ada gaya gravitasi? Atau yang lebih mudah, kita punya satelit itu bulan. Nah, mengapa bulan sampai tidak tertarik jatuh ke bumi? Nah, itu bisa kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Ada apa ya? Nah, karena kita sudah pelajari tentang teori gravitasi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.